banyak dibuka di luar negeri yang bisa ditempati oleh para pekerja Indonesia. 12 sampai 15 juta itu untuk yang rumor-rumor ART di sana gitu. Mungkin ada yang takut bekerja di luar negeri karena banyak sekali berita-berita yang terkait dengan bekerja secara cepat dan kita langsung tanganin bekerjasama dengan pihak KBRI dan sebagainya. Ya Pak, berarti jangan khawatir informasi lebih lanjut terutama dengan alurnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cakap Kerja, gimana kabarnya Sobat Cakap Kerja? Semoga Sobat Cakap Kerja selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada ya. Balik lagi sama podcast Cakap Kerja. Kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Ini penting banget untuk teman-teman semuanya tonton sampai habis, karena ini bisa jadi tips atau trik terbaru untuk para pencari kerja. Telah hadir di sebelah aku Bapak Herman Darmansyah. Halo ya, Bapak. Makasih Jenny. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, Bapak Herman ini selaku Sales and Marketing Manager PT Wahana nih. Mungkin banyak sekali yang belum tahu terkait dengan PT Wahana. Mungkin bisa dijelaskan nih Bapak, PT Wahana itu apa sih? Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu. Kesibukan Bapak apa sih belakangan hari ini? Kesibukan saya cukup banyak ya, namanya Sales and Marketing itu suka keluar kota. Kadang-kadang ke Bandung, ke Palembang, ke Bogor dan sebagainya lah ya. Karena saya juga suka ngisi presentasi di Kemnaker dan juga di hotel-hotel juga ya, sama di sekolah-sekolah lah ya, sama di kampus juga. Gitu. Padat sekali badannya jadwalnya ya. Yang penting tetap sehat. Iya, betul gitu. Sekali. Semangat. Harus tetap semangat. Nah mungkin di sini tadi belum tahu nih terkait PT Wahana itu apa sih Bapak? PT Wahana adalah perusahaan P3MI. Kalau dulu namanya PJTKI ya, nah, sekarang udah berubah jadi P3MI. Ya, perusahaan penyalur tenaga kerja ya untuk keberangkatan, untuk proses keberangkatan pekerja-pekerja Indonesia, pekerja migran untuk luar negeri. Nah, Wahana adalah salah satu perusahaan P3MI yang terpercaya ya, karena kita sudah eksis selama hampir 35 tahun, berdiri sejak tahun 1990. Dan sampai saat ini PT Wahana sudah memberangkatkan, membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Itu kita sudah memberangkatkan 700.000 pekerja migran yang sudah penempatan ke luar negeri dari berbagai macam negara. Ya, kami itu penempatannya ke Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Qatar, Turki, Jepang, dan Korea. Ya, dan kita akan terus berkembang, berinovasi untuk melanjutkan untuk ke penempatan negara-negara baru lainnya untuk Eropa Timur ya, atau mungkin tahun depan gitu. Wow, menarik sekali nih. Ada Korea di sini, banyak yang suka Korea ya, bekerja di Korea ya. Mungkin bisa. Nah Bapak, tentunya PT Wahana ini kan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Sekali. Lalu apa sih Pak motivasi PT Wahana mau bekerja sama dengan Disnaker Kota Tangerang? Oh, itu harus itu ya. Harus. Kenapa? Karena kita adalah perusahaan resmi. P3MI resmi. Jadi kita bekerja sama dengan Disnaker dan Disnaker Tangerang khususnya karena PT Wahana berlokasinya ada di Tangerang ya, daerah Karawaci itu. Terus kita motivasi kami itu PT Wahana itu dari dulu berkomitmen untuk bagaimana membantu masyarakat, terutama tenaga kerja Indonesia yang belum bekerja, yang mau bekerja ke luar negeri, kami fasilitasi, kami jembatani agar dia bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan aman, legal, bermartabat tentunya. Terus kami juga bekerja sama dengan Disnaker ini agar kita bisa mengurangi jumlah angka pengangguran yang saat ini semakin meningkat. Karena kita lihat juga di daerah Tangerang ini kan banyak perusahaan, pabrik-pabrik yang sudah mulai close ya, tutup. Nah itu adalah tantangan bagi lulusan SMK, SMA maupun perguruan tinggi yang
persaingannya semakin ketat karena banyak PHK dan sebagainya. Kenapa tidak dicoba ya untuk bekerja ke luar negeri, tapi tentunya perusahaan yang bekerja sama dengan Disnaker dan resmi. Iya, Gitu. berarti nggak usah khawatir ya Pak ya. Jangan khawatir. Iya, karena banyak sekali kan mungkin rumor-rumor di sana gitu. Mungkin ada yang takut bekerja di luar negeri karena banyak sekali berita-berita yang terkait dengan bekerja di luar negeri diperlakukan seperti ini, seperti itu, seperti itu Pak. Nah, berarti kalau di PT Wahana aman ya mudah-mudahan. Aman, insya Allah ya. aman. Insya Kami Allah aman. sudah eksis 35 tahun, jadi kami alhamdulillah terpercaya dan jangan sampai ada masalah. Ya, itu yang penting. Jadi kami berkomitmen membantu masyarakat Indonesia, khususnya ini Tangerang nih. Kandidat kami banyak dari seluruh Indonesia, tapi kita ingin anak-anak Tangerang bisa maju, maju juga bekerja di luar negeri. Nggak susah kok, aman, yang penting ada kemauan. Ya, kemauan, tekad mau belajar bahasa dia di penempatan itu, misalnya di Turki ya harus standarnya bisa bahasa Inggris. Nanti bisa belajar di kami, belajar bahasa Inggris di Turki sih tidak terlalu levelnya harus advance. Kita cukup elementary basic ya, elementary Inggris ya, English elementary juga cukup. Nanti kita ajarin sama skill dan semuanya gitu. Wah, menarik sekali. Apalagi sudah bekerja sama dengan Disnaker Kota Tangerang ya udah pasti terpercaya Pak ya. Jadi jangan khawatir seperti itu jika yang bekerja di luar negeri. Luar biasa sekali. Nah, menurut Bapak nih, saat ini bagaimana sih minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri? Minat masyarakat buat bekerja di luar negeri saat ini sudah meningkat. Mulai sadar, oh di dalam negeri salary-nya nggak terlalu besar ya. Terus banyak teman-teman anak-anak yang sudah bekerja di luar negeri itu, walaupun saat ini contoh di Turki ya, dia bekerja cuma 6-7 bulan, tapi contohnya anak-anak kami ada yang dari Cianjur, Sukabumi, dia bisa membangun rumah orang tuanya. Kalau yang di Jakarta dia bisa ngerenovasi rumah orang tuanya, bisa membiayai adiknya melanjut sekolah. Jadi dan dia masa depan dia juga semakin bagus, punya wawasan yang luas, artinya sejahtera lah gitu. Itu yang paling utama. Jangan kita di sini tapi berkutat dengan persaingan yang semakin besar gitu. Karena ada buka lowongan ya, gerai cuman handphone, tapi yang lamarnya ribuan. Tapi yang diterimanya cuma 100 atau 50 orang. Itu ironis banget. Jadi kenapa adik-adik yang masih nganggur, cobalah gitu. Datang saja ke Wahana, kami akan bantu. Ya. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan ada banyak sekali negara-negara yang Bapak sebutkan ya, bekerja sama dengan PT Wahana. Nah, negara mana sih Pak yang sebenarnya paling banyak membutuhkan tenaga kerja? Paling banyak itu saat ini Jepang. Jepang itu butuh ratusan ribu tenaga kerja Indonesia. Dan tenaga kerja Indonesia, anak-anak Indonesia paling disukai. Bukan hanya di Jepang, Asia umumnya, juga di Eropa. Turki juga butuh puluhan ribu tenaga kerja setiap tahun. Itu yang kami tanganin saat ini. Dan mereka lebih suka tenaga kerja pekerja migran dari Indonesia. Kenapa? Satu, Indonesia itu orangnya ramah-ramah, terus gampang diatur, terus dia lebih bersih, tanggung jawabnya lebih lebih tinggi lah dibandingkan yang lain-lain ya. Saya tidak usah nyebutkan negara mana, pokoknya Indonesia saat ini paling disukai gitu. Itu kenapa nggak diambil kesempatan itu ya? Gitu. Berarti karakter orang Indonesia dalam bekerja sebenarnya disukai di luar negeri ya, Pak, disukai, ya? Apalagi dalam bidang hospitality ya, untuk hotel, restoran, penerbangan, pokoknya dalam untuk hospital itu lebih disukai ya, ramah-tamahannya. Dan yang lain juga sama, bidang lain juga disukai. Kayak nurse, perawat, dan sebagainya. Karena bedalah Indonesia itu kadang-kadang mereka ini senyumnya aja, kupingnya sampai ikut senyum gitu. Saking ramahnya orang Indonesia, itu yang paling disukain sama orang-orang luar negeri. Ya. Oh, wow, luar biasa. Nah, bidang dan sektor apa sih Pak yang
banyak dibuka di luar negeri yang bisa ditempati oleh para pekerja Indonesia biasanya? Nah, kalau untuk di Jepang itu ada Keigo ya. Keigo itu ada merawat orang lansia ya. Hmm. Itu terutama banyak untuk putri ya. Untuk laki-laki juga ada. Itu paling banyak ribuan, ratusan ribu dibutuhkan. Itu mereka dengan standar gaji yang 20 juta sampai 25 juta ya per bulan, itu kontrak bisa 5 tahun gitu. Dan itu eh, memang tantangannya kalau ke Jepang harus bisa belajar bahasa Jepang dan dididik 6 bulanan ya. Jadi dia harus berjuang bisa belajar bahasa Jepang ya, sama tulisan, katakana, hiragana. Tapi itu tantangan, tapi dapat hasilnya juga lebih bagus ya. Gitu. Baik. Dan satu lagi, hospitality juga banyak dibutuhkan, puluhan ribu di Turki, hospitality. Sisanya paling Taiwan, Hong Kong, itu sudah dari dulu sih banyak terus setiap bulannya. Gitu. Itu sih yang paling banyak. Range gajinya berapa sih Pak? Boleh di-spill nggak sih? Iya, range gaji yang di mana nih? Yang di Jepang. Iya, yang umumnya di luar negeri aja. Ya, yang di luar negeri, yang di Jepang tuh 20-an ke atas ya. 20-an ke atas. Kalau sudah levelnya tinggi, dia bisa bahasanya semakin bagus, bisa dari N4 mulai bisa bekerja. Jadi TG ya. Kemudian dia bisa nanti bahasanya N3, dia dapat level pekerjaan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan bahasanya, itu dari 25, 30 sampai 80 juta. Wow. Gitu. Dan Jepang menjanjikan sekali kalau kontrak kerjanya di sana 5 tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun, kita 2 tahun bekerja, kita boleh bawa keluarga. Oh, tinggal di sana? Ya, tinggal di sana. Boleh bawa ibu atau suami. Nanti buat dia ada pekerjaan, mungkin sambil belajar bisa bekerja lagi. Jadi Jepang tuh butuh banyak tenaga kerja. Jadi kalau penduduknya kan sih nggak terlalu ini ya. Sekarang angka kelahiran itu dia kecil, jadi banyak desa-desa dan tempat itu butuh tenaga kerja dari luar negeri. Itu untuk Jepang. Kalau Turki sih sekitar rate 10 sampai 12 juta, itu belum termasuk lembur dan sebagainya ya. Ke Taiwan, Pak? Taiwan itu sekitar 12 sampai 15 juta itu untuk yang ART ya. Tapi kalau untuk pekerjaan formal itu bisa rate 20, 30 dan sebagainya. Gitu. Oke. Lalu tadi Pak, ada pelatihan bahasa terlebih dahulu sebelum berangkat. Kan wajib bisa berbahasa Inggris minimal ya Pak ya? Iya. Nah itu di PT Wahana bisa nggak Pak? PT Wahana bisa, nanti dia bisa belajar sambil online, bisa belajar bahasa Turki, juga bahasa Inggris tentunya. Untuk adik-adik yang siapapun, mau umum, yang sudah lulus sekolah, itu bisa belajar. Untuk Turki ini gampang, mudah, jadi hanya butuh standarnya elementary, cukup elementary, bisa. Yang penting bisa komunikasi. Nanti kami ajarkan juga coba conversation-nya ya, conversation kerja. Itu sih paling mudah. Ini adalah langkah awal kita mudah keluar negeri, coba ambil di Turki dulu. Nah, nanti setelah bekerja di sana kita jadi confident, pede, percaya diri, bahasa semakin bagus, kita juga dapat cuan yang besar, kita juga punya link, pokoknya luar biasa deh. Yang penting ada kemauan. Biasa pelatihan itu berapa lama sih Pak untuk belajar bahasa Inggris? Walaupun tiap orang mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Tapi ada nggak sih batas waktunya atau memang standarnya berapa bulan gitu kalau untuk belajar bahasa di PT Wahana? Kalau di Wahana kami untuk bahasa ya kita butuh biasanya untuk yang Turki itu mereka cukup belajar dari sekolah. Dia belajar dari YouTube, dan kita sebelum masuk Wahana kita cek dulu biodatanya, kelengkapannya, terus kami interview dulu. Oh, bahasa Inggrisnya bisa nih, bisa aja komunikasi, bisa ngerti. Nah, nanti baru kami poles. Cuman 2 minggu di Wahana, nggak lama. Nggak lama ya? Nggak lama. 2 minggu di asrama,
dapat makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kita punya asrama yang lumayan layak, bagus. Boleh suatu-waktu calon pekerja migran Indonesia main ke kantor kami, lihat asramanya bagaimana, tanya-tanyalah, lihat situasinya. Kita punya 2,5 hektar. Wow, Ya, cool sekali. sekali. Aku kalau mampir di sana boleh, Pak? Boleh sekali, Mbak Jenny. Biar kita bisa melihat ya. Dan calon tenaga kerja Indonesia Betul, boleh lihat. boleh ya, Pak ya. Boleh datang. Cek dulu ya sebelum itu. Oke, nah tadi kan ada beberapa mungkin program ya Pak untuk keberangkatan pekerja di luar negeri. Nah itu tuh memang setiap tahun kah dibuka atau ketika dari tempat luar negerinya yang butuhkan baru dibuka atau ada bulan-bulan tertentu dibuka. Nah itu gimana Pak? Kalau untuk Turki setiap tahun sekali ya, untuk hospitality khususnya itu sekitar bulan Agustus kita udah mulai penerimaan dokumen. Ya, terus nanti berangkatnya itu rata-rata di Maret dan April setiap tahun gitu. Oke. Kalau untuk Taiwan itu every month setiap bulan, Hong Kong juga setiap bulan. Kalau Jepang? Jepang setiap bulan juga, tergantung dia bisa bahasanya atau tidak. Kalau pada saat dia belajar, jadi kami tuh berangkat kadang-kadang yang dari Jepang tuh seminggu ini sudah ada berangkat, minggu depan juga ada berangkat. Jadi tergantung dari mereka. Kan kita ada per kelas ya. Oh, kelas ini sudah per batch gitu ya Pak berarti ya? Per batch ini sudah SSW, sudah bisa diinterview sama pihak Jepang langsung. Mereka lolos, ya sudah tinggal proses berangkat. Anytime itu berangkat, yang penting dari pihak Jepangnya sudah terima. Interviewnya juga udah lulus, kita proses. Gitu. Karena proses kami punya perusahaan P3MI sendiri, jadi kami punya LPK sendiri, punya perusahaan pemberangkatan kerja P3MI juga sendiri, jadi one stop service, jadi nggak kemana-mana. Gitu. Nah mungkin banyak dari para pencari kerja gitu ya Pak, mungkin masih merasa ragu nih karena mungkin mereka tidak punya modal untuk berangkat, apalagi buat administrasinya, dan ke luar negeri itu kan nggak bisa kita nggak bawa uang atau gimana gitu ya Pak. Ada nggak sih pembekalannya atau bahkan informasi terkait hal tersebut? Betul. Nah kalau untuk luar negeri kita juga nggak polos-polos amatnya kosong. Kalau kita kosong artinya nanti tanggung jawabnya kurang. Udah dibiayain, udah diproses, dia mengundurkan diri. Ya, jadi dia nggak kurang rasa tanggung jawab. Nah, adalah untuk Turki kita mungkin bisa 3 sampai 5 juta dulu. Jadi untuk nanti setelah kontrak kerja keluar. Tapi kami itu keuntungannya kita tidak mengambil uang sepeser pun sebelum kontrak kerja keluar. Nah, jadi dari para pekerja makanya kami interview dulu nih anak-anak sebelum ke wahana, di screening dulu, kenapa kamu mau kerja ke luar negeri dan sebagainya. Dan kami untuk dana itu punya dana talangan bagi yang tidak mampu ya. Tapi sedikitnya di depan itu ada nanti, bukan di depan, setelah kontrak kerja keluar adalah uang administrasi dulu yang masuk. Kenapa? Karena kan mereka sudah diasramakan, sudah makan dan tidur dan sebagainya, udah dilatih. Jadi ada sedikit supaya ada tanggung jawab. Nah, sisanya nanti setelah bisa keluar itu mereka bisa menggunakan dana talangan, nanti akan dibayar setelah mereka bekerja di luar negeri. Gitu. Jadi pihak perbankannya sudah menyiapkan. Jadi memang sebenarnya ada dana talangan ya Pak? Ada dana talangan. Teman-teman yang mau bekerja di luar negeri gitu ya, mungkin punya budgetnya tidak banyak, itu ada dana talangan sebenarnya. Ada. Bisa diurus ya Pak ya. Benar. Kalaupun misalnya dia tekadnya kuat banget, nggak punya dana sekali tapi mau, itu mungkin bisa datang dulu, mungkin bisa diskusi, ya kadang-kadang benar-benar tahu kan ada kebijakannya gitu. Jadi datang aja dulu ke wahana. Bisa tanya-tanya dulu, terutama untuk administrasinya. Iya, betul. Terus juga
kesiapan dirinya, nanti bisa pelatihannya dulu gitu ya. Lihat-lihat dulu juga boleh ya Pak ya, boleh untuk lihat-lihat lihat dulu. asrama dan lain semacamnya. Benar, Luar benar. biasa sekali. Tapi kalau untuk putri khusus ya, kami punya dana talangan sih biasanya 100% ya. Untuk apa Pak? Untuk yang wanita. Yang wanita? Iya. Oh, oke. Nah itu ada batas umurnya nggak sih Pak untuk pekerja luar negeri ini? Batas umur untuk Turki dan Jepang, itu Turki itu butuhnya minimal usia 18 tahun, maksimal untuk Jepang 35. 35. Untuk Turki minimal 18 tahun, maksimalnya boleh 40. Jadi masih kita terima untuk Turki. Masih ini apa, masih aman ya untuk usia? Masih aman. Dan untuk Turki masih bisa standar SMP juga ijazahnya masih bisa. Ya, yang penting dia punya kemauan, mau belajar, terus ya performanya juga bagus gitu ya. Terus sih kita bantu. Oke, nah lalu tadi seperti yang udah bilang ya Pak ya, kalau mungkin banyak yang takut ke luar negeri, takut ditipu, takut ilegal, takut ditaruh di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, untuk dari PT Wahana ada nggak sih tips agar terhindar dari penipuan ataupun pekerjaan ilegal gitu? Iya. Nah ini kan banyak terjadi, kemarin terjadi suatu negara masih di Asia ya, kita nggak usah sebutkan namanya. Nah itu ya calon pekerja kita ini dia terlena dengan janji-janji manis dari ini gajinya besar, pekerjaannya bagus dan sebagainya, tapi akhirnya dia tidak mengecek ke Disnaker di kota tempat dia tinggal. Jadi kalau ada pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri, cek dulu itu perusahaannya apa, ada resmi nggak, bisa cek di situs atau ke Disnaker setempat di kota atau kabupaten Anda tinggal, ya. Ini kerjasama apa enggak, ini diketahui resmi pemerintahnya apa atau enggak, tidak, diketahui seperti itu ya pemerintah. Pak. Iya, jangan hanya tergiur janji-janji manis, gaji besar, tapi akhirnya setelah bekerja di sana baru minta tolong ke pemerintah kita, tolong dong dan sebagainya ya. Nah, betul. Biasanya kan ada in case itu kayak misalnya tetangganya, temennya gitu. Hanya dari mode communication aja. Jadi tidak ngecek ke Disnaker setempat. Jangan begitu, nanti terjadinya yaitu penipuan, tertipu ya, kasihan. Mending kalau ke uang, kalau badannya juga nggak pulang lagi ya, itu aduh ironis banget. Berarti penting banget untuk cek di pemerintahan juga, terutama di dinas ketenagakerjaan ya, apakah bekerja sama atau tidak. Betul, ya, dan jangan lupa cek juga perusahaan penyalurnya, P3MI-nya, apakah masih aktif izinnya, apakah dia masih itu resmi atau enggak, itu penting juga. Selain kita ngecek, itu semua ada di Kementerian KP2MI atau Disnaker setempat ya. Cek, jangan lupa itu. Jangan sampai lupa itu. Iya. Lalu Pak, ketika bekerja di luar negeri, adakah di sana yang mendampingi kah, dan juga kan ada hak pekerja nih dari pihak perusahaan, apakah melindungi hak pekerja tersebut? Kalau PT Wahana, kita kalau di Hong Kong, Taiwan, kita punya perwakilan, kantor perwakilan di sana, dan kita kontrol mereka, dan kita tetap komunikasi. Jikapun ada masalah, seandainya ada ya, kita akan kontak langsung agensinya atau perusahaannya, kerjasama dengan agensi setempat, kita kontak dan kita hubungi, kita segera atasi gitu dengan cepat. Gitu. Dengan juga jangan sampai turun tangan atas kedutaan itu kita alhamdulillah belum pernah. Kita jaga sampai saat ini ya. Berarti ketika ada masalah mungkin langsung dibantu selesaikan oleh PT Wahana. Langsung diselesaikan sama kami dengan pihak agensi di sana, di negara penempatan. Ya. Ya kan banyak sekali mungkin khawatir ada hak pekerja seperti mungkin kontraknya yang dilanggar, ataupun mungkin ada kekerasan atau seperti apa, seperti itu. Kasusnya ada Pak tapi? Kalau sampai saat ini kami belum ada. Belum ada. Ya. Karena kita cari perusahaannya yang bagus ya, artinya kita tidak ingin anak-anak bangsa ini tidak aman. Jadi kami sudah cek dan kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terpercaya, sudah kerjasama dengan KBRI juga. Ya. Kalaupun seandainya pasti ada lah ya masalah apa mungkin, tapi kita apa kabarnya
akan tanganin secara cepat dan kita langsung tanganin bekerja sama dengan pihak KBRI dan sebagainya lah. Berarti jangan khawatir ketika sudah ditempatkan gitu ya, dilepas tangan gitu, enggak ya Pak, ternyata enggak, memang kita dipantau, kontrol. diawasi Iya, juga dan sampai mereka dibantu. pulang. Sampai pulang lagi? Sampai pulang. Sampai pulang Ya. lagi. Ada luar kesulitan biasa. apa, tiket pesawat dan sebagainya kami bantu. Ya. Oke, baik. Gitu. Lalu Pak mungkin boleh singkat alur pendaftaran jika ingin mendaftarkan diri bekerja di luar negeri. Oke, kalau di PT Wahana kami bisa melalui medsos, ya. Bisa medsos itu TikTok kami punya, terus Instagram, FB, dan juga bisa langsung hubungi nomor PT Wahana, dan juga bisa hubungi nomor handphone saya, atau bisa langsung datang ke PT Wahana tanya-tanya. Oke, mungkin boleh di-spill Pak nama Instagram dan juga TikToknya. Oke, Instagram PT Wahana itu adalah LPKWDI_official, ya, sama TikTok dan Instagramnya sama itu. Oke, berarti bisa dikepoin di Instagram LPKWDI_official ya Pak untuk informasi-informasi lebih lanjut, terutama dengan alurnya juga di sana ada Pak. Alurnya itu nanti bisa kirim biodata dulu, ya. Setelah itu kami interview, kami screening. Setelah terpilih, nanti bisa proses untuk pelatihan, ya. Setelah terpilih ya, baru ikut masuk di asrama ataupun tidak. Gitu. Dan nanti setelah itu baru kita proses dokumennya ke negara penempatan, dan akan keluarlah kontrak kerja. Kontrak kerja keluar, kita proses semua dari dokumen-dokumen dia yang sudah ada untuk proses visa keluar, baru nanti kita urus lagi OPP, orientasi pekerja untuk luar negeri agar keluar KTKLN. Setelah itu keluar, tinggal nunggu tiket pesawat 2 dan 3 hari berangkat. Oke, baik. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja menghubungi di Instagram tersebut ya Pak ya. Tidak akan dibantu ataupun mau datang langsung juga boleh. Oke, mungkin untuk closing statement-nya Bapak boleh berikan motivasi ataupun pesan untuk para pencari kerja yang masih ragu ingin bekerja di luar negeri namun bingung kalau sekarang kerja di mana. Ya. Oke. Buat para pekerja jangan bingung-bingung ya untuk bekerja ke luar negeri saat ini mudah. Yang penting ada pertama tekad, kemauan buat merubah nasib keluarga, nasib kalian sendiri, nasib karir kamu, jangan jadi beban keluarga. Dan PT Wahana siap menjembatani kalian, adik-adik dan semua untuk bisa bekerja ke luar negeri. Ya, dengan tadi saya sebutkan TikTok dan sebagainya itu sudah ada. Dan juga bagi semuanya mengenai dana dan sebagainya, kita punya dana talangan. Jadi jangan khawatir ya. Kita adalah perusahaan yang legal, ya, kemudian aman, dan juga kita sudah terpercaya, udah eksis selama 35 tahun. Buat adik-adik pesan saya, bekerja 5 tahun di luar negeri sama dengan bekerja 25 tahun di Indonesia. Jadi slogannya berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Oke, terima kasih Pak Eman Darmansyah atas waktunya, atas kesempatan telah hadir di podcast Gampang Kerja bersama Sobat Cakap Kerja. Semoga informasi yang tadi Bapak berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya Pak ya. Sebenarnya masih banyak banget mungkin yang mau ditanya-tanya ataupun nanti Sobat Cakap Kerja ada yang mau bertanya boleh tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa atur jadwal lagi untuk bertemu lagi boleh ya Pak ya. Senang hati, ya, Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi atas kedatangannya. Semoga sehat selalu ya. Makasih. Oke, terima kasih Sobat Cakap Kerja. Podcast kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan komen. Kalau misalnya kita mau lanjut untuk ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.